Meski dominan lakukan build-up perlahan dari belakang, Inzaghi tetap tak tinggalkan pola serangan kilat. Lalu bagaimana pola ini diterapkan di tengah dominasi Inter? Dan bagaimana juga pola ini menunjang kemenangan Inter? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2 dengan sedikit perubahan komposisi pemain. Di belakang, De Vrij mengisi posisi bek tengah. Lalu wingback kanan dan kiri diisi Dumfries dan Augusto. Selebihnya pemain reguler tetap main seperti Lautaro dan Thuram. Yang patut diingat adalah posisi Calhanoglu karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Liverani masih gunakan formasi 3-4-2-1 dengan sejumlah perombakan pemain. Di belakang, Pasalidis melengkapi trio bek tengah. Di lini tengah, Koulibaly berduet dengan Basic. Sementara di depan, Cawawuna jadi target man. Yang patut diingat adalah posisi Sambia dan Zaniolo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build-up dilakukan Salernitana dengan menempatkan 4 pemain di belakang. 3 bek tengah sudah berposisi lebih dalam sejak awal, sementara 1 wingback main lebih dalam setelahnya. Tampak Zaniolo atau Sambia turun ke belakang setelah 3 bek tengah menguasai bola. Hadapi hal tersebut, Inter lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak mulai menguasai bola di pertahanan. Akibatnya umpan jauh pun dominan dilakukan. Sayang umpan jauh ini malah banyak dimenangi Inter. Pemain depan Salernitana tak banyak menang duel dengan bek Inter saat menerima umpan jauh. Hal yang sama terjadi saat bola sudah di tengah. 3 bek tengah tetap jadi pemain terbelakang dalam build-up. Bedanya kini wingback tidak lagi main lebih dalam. Justru Sambia maju dan sebaliknya Kandrepa yang main lebih dalam. Sepertinya Salernitana ingin memanfaatkan kecepatan 2 wingback untuk menerobos pertahanan Inter. Namun keinginan tersebut jauh dari kenyataan. Bola justru banyak direbut di lini tengah. Seperti pada gol ketiga, gol tersebut diawali dari potongan bola yang dilakukan Pavard dan Calhanoglu pada dia. Dia menerima bola di tengah lalu disergap Pavard dan Calhanoglu sehingga bola bisa direbut. Pavard pun langsung umpankan bola ke Thuram dan serangan cepat dilakukan. Dari proses ini gol ketiga Inter tercipta. Tak hanya dalam build-up normal, serangan balik yang harusnya bisa ciptakan peluang bagi Salernitana tak mampu hasilkan satupun tendangan. Sebab sejumlah serangan balik dapat dipotong dengan mudah oleh pemain Inter. Seperti saat dia awali serangan balik berikut. Saat itu situasinya sudah untungkan Salernitana karena jumlah pemain di belakang sama. 3 pemain berhadapan dengan 3 pemain. Kesamaan jumlah tersebut harusnya membuat pertahanan lebih mudah ditembus. Maka dia pun menggiring bola ke sisi kanan pertahanan. Tapi Miki mampu memotong bola dan serangan balik pun langsung terhenti. Hal seperti ini terjadi berulang kali di laga ini. Nah, 2 faktor tersebut yang membuat permainan Salernitana terhambat di laga ini. Mudahnya bola direbut baik dalam build-up normal maupun serangan balik membuat mereka minim dalam segalanya. Dalam penguasaan bola mereka hanya torehkan 27%. Sementara itu untuk tendangan mereka hanya mampu lakukan 1 kali. Build-up dilakukan Inter dengan menempatkan 3 pemain di belakang. 3 bek tengah main lebih dalam untuk jadi penerima bola awal. Sementara itu 2 wingback diposisikan lebih depan. Hadapi hal tersebut Salernitana lakukan middle block. Tampak jarak pemain terdepan mereka terlalu jauh dari bek Inter. Sehingga Bastoni leluasa menggiring bola ke tengah dan umpankan bola ke pemain lain. Hal yang hampir sama pun dilakukan saat bola sudah benar-benar ada di tengah. 3 bek tengah tetap jadi pemain paling belakang. Bedanya kini secara bergantian wingback main lebih dalam untuk membantu build-up sekaligus menarik wingback lawan maju. Terlihat Dumfries dan Augusto mundur dan ada di dekat bek tengah. Namun taktik ini tak mampu membuka sisi pertahanan karena 2 wingback lawan tak terpancing untuk maju mengikuti Dumfries dan Augusto.
Baik Sambia dan Giannoli tetap di belakang mempertahankan posisinya menutup sisi pertahanan. Ternyata Salernitana tetap menerapkan sistem pertahanan yang minim tekanan. Hal tersebut tak hanya berlaku saat di tengah tapi saat sudah di pertahanan. Seperti saat Dumfries sedikit main lebih dalam dan menerima bola berikut. Harusnya Giannoli menekannya sehingga pertahanan sisi kiri kosong dan Pavard bisa masuk ke sisi tersebut. Tapi ia malah mundur dan tak terpancing untuk meninggalkan sisi pertahanan. Maka Pavard pun tak bisa masuk ke sisi pertahanan lawan. Dengan demikian, taktik mundurnya dua wingback di laga ini sedikit terhambat oleh situasi tersebut. Untuk itu, kreativitas lain dibutuhkan Inter di laga ini. Untungnya kebutuhan tersebut mampu dipenuhi oleh Calhanoglu dan Lautaro. Pertama, Calhanoglu kini main lebih depan dan sumbangkan sejumlah kreasi untuk bongkar pertahanan lawan. Misalnya saat ia maju dan berikan umpan terobosan di antara bek lawan. Umpan tersebut mampu diterima Dumfries. Dumfries lakukan crossing ke Lautaro. Tapi sayang tendangan Lautaro tak sempurna. Atau saat Calhanoglu berposisi lebih depan dibandingkan Barella dan Miki. Lalu Miki umpankan bola pada Calhanoglu. Calhanoglu pun menggiring bola ke depan. Lalu tanpa melihat ke kiri ia lakukan umpan akurat ke Lautaro. Kedua, Lautaro rutin main sedikit lebih dalam untuk jadi pivot serangan. Misalnya saat ia main lebih dalam lalu pantulkan bola ke Calhanoglu, maka Calhanoglu bisa masuk ke pertahanan lawan dari tengah lapangan. Itu juga yang terjadi pada gol ketiga. Gol tersebut tak lepas dari kreasi Lautaro yang mampu secara tepat berikan umpan terobosan pada Barella, sehingga Barella bisa menerima bola di dalam kotak penalti dan lakukan crossing. Pantulan crossing tersebut mengarah ke Ochoa tapi bola malah terlepas dari tangkapannya. Nah, lepasan bola tersebut disambar Dumfries dan jadi gol ketiga. Dominasi penguasaan bola membuat Inter banyak lakukan build-up perlahan dari belakang. Tapi itu tak sepenuhnya menghilangkan gaya serang Inter yang kilat. Pada beberapa momentum Inter tetap terapkan transisi serangan kilat ke pertahanan lawan. Bahkan 3 dari 4 gol Inter dilakukan dalam transisi serangan kilat. Pada gol pertama, Bastoni lakukan lemparan ke dalam cepat sehingga wingback Salernitana belum kembali ke tempatnya. Maka di pertahanan kondisinya hanya ada 4 back. Padahal normalnya Salernitana gunakan formasi 5 back. Maka saat Augusto bisa lewati satu pemain di belakang kesamaan jumlah pemain terjadi. 3 pemain dihadapi 3 bek di depan tengah. Itu membuat Thuram lebih mudah menempatkan dirinya tanpa penjagaan. Hal yang sama pun terjadi pada gol kedua. Saat lawan belum siap, Augusto lakukan lemparan ke dalam cepat dan jauh ke pertahanan lawan. Lemparan tersebut pun mampu diterima Lautaro. Lalu ia lakukan tendangan jarak jauh yang jadi gol kedua. Sementara untuk gol keempat itu sudah jelas dari serangan balik kilat. Serangan lawan mampu dipotong Pavard. Lalu bola jatuh ke Aslani. Kerjasama Aslani dan Klaassen ini yang mengawali serangan balik Inter yang jadi gol keempat. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.